Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dr. Herbal TV, di mana channel ini saya dedikasikan untuk edukasi kepada para masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, tentang manfaat herbal-herbal yang banyak di sekitar kita. Pada kali ini, saya akan menjelaskan dan memperagakan ramuan untuk gangguan kesehatan yang orang-orang sering bilangnya sebagai sakit mah, ya. Merupakan suatu gangguan kesehatan yang sering sekali dialami oleh orang banyak, ya. Tidak hanya oleh orang Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat-masyarakat di seluruh dunia. Nah, sebenarnya apa itu sakit mah? Sebenarnya sakit mah itu bukan penyakit, ya, tetapi merupakan suatu sindroma atau kumpulan-kumpulan gejala ketidaknyamanan pada saluran pencernaan bagian atas. Nah, menurut istilah di kedokteran namanya adalah sindroma dispepsia, yang ditandai dengan keluhan-keluhan misalnya rasa panas terbakar di perut bagian atas, atau nyeri di ulu hati, atau kembung, rasa penuh yang cepat sekali muncul setelah habis makan, dan juga rasa ketidaknyamanan lainnya pada saluran cerna bagian atas. Kebanyakan sakit mah itu adalah gangguan yang sifatnya fungsional. Jadi artinya tidak ada suatu abnormalitas pada sistem pencernaan seperti organ-organnya. Misalnya tidak ada abnormalitas pada lambung, pada pankreas, pada usus. Tetapi hati-hati jika keluhan-keluhan ketidaknyamanan atau rasa nyeri pada saluran cerna bagian atasnya ini sifatnya menetap atau bertambah berat. Ini yang perlu diwaspadai, sehingga setiap dari kita jika mengalami keluhan-keluhan sindroma dispepsia yang sifatnya berat ataupun lama menetap atau bertambah berat, maka disitulah pentingnya kita memeriksakan diri ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut organ-organ pada sistem pencernaan. Karena kadang-kadang sindroma dispepsia atau sakit mah itu bisa merupakan pertanda adanya penyakit lainnya, ya, yang tetap terkait dengan penyakit pada sistem pencernaan. Misalnya penyakit gastroesophageal reflux disease atau GERD gitu, ya. Atau bisa juga gastritis akut kronik, ataupun ulkus pada lambung atau ulkus pada usus duodenum, ya. Jadi seperti ada luka pada lambung pada usus duodenum, ataupun bisa juga pankreatitis. Nah, ini yang perlu segera diperiksakan dan kemudian diberikan penanganan secara medis. Tetapi kebanyakan dari sindroma dispepsia umumnya tidak ada kelainan organik, ya, tidak ada kelainan pada organ-organ sistem pencernaan. Sehingga sebenarnya kita bisa mengatasi keluhan dari sakit mah atau sindroma dispepsia ini dengan ramuan dari bahan herbal. Jadi tidak hanya dengan obat-obatan konvensional. Nah, banyak sekali ramuan herbal yang bisa kita pilih, ya, untuk mengatasi keluhan-keluhan dari sakit mah ataupun sindroma dispepsia ini. Contohnya misalnya herbal yang bisa kita pakai adalah kunyit, ya. Kemudian selain kunyit juga bisa temulawak, ya. Kemudian bisa juga herbal lainnya atau rempah lainnya, misalnya jinten hitam, ya, kayu manis, ketumbar, dan beberapa jenis rempah-rempah lainnya itu ternyata bermanfaat untuk mengurangi gejala-gejala daripada sakit mah ataupun sindrom dispepsia ini. Dan yang tak kalah penting juga misalnya madu, ya. Madu ini juga memiliki khasiat untuk mengatasi keluhan-keluhan daripada sakit mah. Karena madu itu bersifat demulsen, ya. Demulsen artinya dia bisa melindungi mukosa lambung dan melapisi dengan film protektif, ya, lapisan film protektif
Dan juga madu itu bersifat anti peradangan atau anti inflamasi, sehingga meredakan peradangan-peradangan yang ada pada saluran cerna bagian atas. Dan madu ini bisa bekerja sama dengan herbal-herbal yang tadi saya sebutkan ya, dengan rempah-rempah tadi. Misalnya dengan temulawak, dengan kunyit, dengan jinten hitam, dan dengan kayu manis. Nah, pada episode kali ini saya akan memperagakan satu macam ramuan untuk mengatasi gejala daripada sakit MAH atau sindroma dispepsia. Jangan kemana-mana ya, mari ikuti saya terus. Madu Zesmak, formula herbal terbaik, aman, dan berkualitas. Dibuat dalam bentuk liquid, sehingga mudah diserap oleh tubuh. Madu Zesmak terbukti atasi MAH dan keluhan lambung Anda. Insya Allah. Nah, sekarang saya sudah siap nih untuk membuat ramuan untuk mengurangi atau mengatasi gejala-gejala sakit MAH. Yang kita butuhkan adalah ini temulawak ya. Temulawak untuk satu porsinya itu 20 gram. Kemudian kunyit juga 20 gram. Lalu jinten hitam ya, sudah bentuk kering seperti ini 2 gram. Kemudian ketumbar itu 2 gram satu porsinya, dan kayu manis itu cukup 1 batang. Tetapi kali ini saya akan membuat 2 porsi atau 2 gelas untuk diminum selama 1 hari. Jadi saya sudah siapkan kayu manisnya 2 ya. Nah, pertama-tama kita siapkan air. Airnya kita didihkan sebanyak 3 gelas ya. Kemudian nanti setelah bahan-bahannya dimasukkan, itu kita tunggu sampai tersisa 2 gelas. Jadi pertama saya nyalakan dulu kompornya, lalu saya biarkan sampai mendidih. Sembari menunggu mendidih, kita bisa hancurkan sedikit ketumbarnya ya, supaya bisa lebih cepat larut di dalam air. Jadi kita ulek, sekedar ulek kasar aja agar sedikit hancur, sehingga senyawa aktifnya nanti biar cepat larut ke dalam air mendidih. Ini air sudah hampir mendidih, bisa dikatakan sudah mulai mendidih. Jadi kita bisa memasukkan bahan-bahannya ya. Jangan lupa apinya dikecilkan terlebih dahulu, karena kalau kita merebus bahan-bahan herbal, lebih baik dengan api kecil sampai sedang. Setelah jinten hitam kita masukkan ketumbar ya. Ketumbar yang sudah digerus secara kasar aja. Ini 2 gram, tetapi karena saya membuat 2 porsi jadi 4 gram. Terakhir, kita masukkan kayu manis 2 batang. Nggak apa-apa kalau belum kerendam semua, tetapi ini kan nanti uapnya juga kena ya. Kita rebus sampai air kira-kira tersisa 2 gelas. Dari yang tadinya 3 gelas. Nah, sekarang sudah tersisa menjadi kira-kira 2 gelas. Jadi kompor saya matikan ya. Kemudian kita bisa tuang ke dalam gelas. Ini jadinya kan nanti buat 2 gelas ya, untuk sehari minum 2 kali sehari. Nah, sudah jadi
Ya, ramuan untuk pereda sakit mah ini untuk diminum 2 gelas dalam sehari. Lalu kita berikan madu kira-kira 2 sendok teh. Kita aduk. Jadi sementara ini yang sisa 1 gelas itu bisa kita simpan, ya, kita tutup, dan ini bisa bertahan 24 jam di suhu ruangan. Jadi misalnya kita minum ini di pagi hari, ya, sebelum makan. Kemudian nanti yang 1 gelas lagi kita minum di sore hari sebelum makan malam. Yang akan kita langsung minum itu yang kita berikan madu. Sementara yang 1 gelas lagi yang nanti diminumnya nanti sore sebelum makan malam itu nanti saja diberikan madunya ketika kita akan meminum. Ini ramuan untuk sakit mah sudah siap dikonsumsi. Jadi kita bisa konsumsi 2 gelas per hari. Atau bisa juga sebenarnya 3-4 kali sehari jika keluhannya terasa lebih berat. Tetap takarannya adalah untuk 1 porsi atau untuk 1 kali minum 1 gelas itu temulawaknya sebanyak 20 gram, kunyit 20 gram, kemudian kayu manis 1 batang, jintan hitam 2 gram, dan kayu manis 2 gram. Dan ini diminum sebelum kita makan, dan setelah kita minum, kita boleh langsung makan atau kita tunggu sampai 30 menit, baru setelah itu kita makan seperti biasa. Nah, insya Allah dengan mengkonsumsi ini selama misalnya 2 minggu ataupun 1 minggu, khasiatnya sudah bisa kita rasakan. Bahkan sebenarnya untuk 1 kali minum pun kita sudah mulai merasa lebih enak perut kita, ya. Dan jangan lupa untuk mengatur pola makan, ya. Pola makan perlu teratur, ya. Untuk orang dengan riwayat sakit mah, jangan sampai makan telat, ya. Kemudian juga menghindari makanan-makanan lain yang bisa memicu kenaikan asam lambung. Dan juga jangan lupa untuk istirahat atau tidur yang cukup, menghindari begadang. Karena kalau kita begadang itu akan meningkatkan asam lambung. Dan juga perlu juga kita untuk kendalikan stres, ya. Karena jika kita stres, maka asam lambung pun akan meningkat sehingga akan memicu nyeri pada lambung atau sakit mah. Juga yang terakhir adalah jangan lupa olahraga secara teratur. Karena dengan berolahraga secara teratur itu pun akan mengurangi kekambuhan dari sakit mah. Serta kebiasaan makan lain yang perlu dilakukan adalah makan dalam porsi yang tidak banyak, porsi kecil atau porsi secukupnya, tidak dimakan secara terburu-buru, jadi dikunyah secara perlahan-lahan, sehingga pencernaan akan berlangsung lebih lancar dan lebih baik. Demikian tips yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, serta ramuan herbal yang bisa kita konsumsi untuk sebenarnya bisa memelihara sistem pencernaan dan juga untuk mengatasi keluhan-keluhan pada sakit mah. Tetap laksanakan gaya hidup sehat dan konsumsi herbal untuk kesehatan pencernaan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk like, subscribe dari channel Dokter Herbal TV dan share juga ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.